Nah, hai adik-adik, tidak lama lagi PPDB online akan segera dilaksanakan. Bagaimana cara mendaftar dan apa saja yang harus disiapkan? Yuk simak video ini sampai selesai. Nah, salah satu tujuan PPDB online ialah untuk mempermudah pendaftaran adik-adik dan menghindari kerumunan. Nah, apa saja yang harus adik-adik persiapkan? Yang pertama ialah ijazah atau surat keterangan lulus dari sekolah asal. Kemudian yang kedua ialah akta kelahiran asli. Kemudian yang ketiga ialah kartu keluarga asli. Kemudian poin keempat ialah kartu PKH asli jika adik-adik akan menempuh jalur afirmasi. Kemudian yang kelima ialah SK mutasi asli jika adik-adik akan menempuh jalur perpindahan orang tua. Kemudian yang keenam ialah rapor semester 1 sampai dengan semester 5 jika adik-adik akan menempuh jalur prestasi. Kemudian sertifikat juara baik jalur prestasi akademik maupun non-akademik. Namun jika adik-adik ingin menempuh jalur zonasi, maka yang harus dipersiapkan ialah poin 1 sampai dengan poin ketiga. Nah, berkas yang diperlukan adik-adik bisa scan maksimal 1 MB atau tidak lebih dari 1 MB dalam bentuk JPG, PNG, dan PDF jika berkas yang dibutuhkan lebih dari 1 lembar. Seperti contoh, rapor semester 1 sampai dengan semester 5, adik-adik bisa men-scan dalam bentuk PDF. Nah, tata cara pendaftaran yang pertama, adik-adik bisa login di situs PPDB Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan NISN pada link yang telah disediakan. Nah, jika adik-adik tidak menemukan link, bisa langsung mengetik sulselsiapppdb.com. Nah, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, ada pemberitahuan, silakan dibaca untuk poin pertama dan poin kedua. Silakan diperhatikan poin kedua bagi siswa yang tidak ditemukan saat mendaftar, silakan dapat mencari dan menggunakan NISN Bantu jika NISN adik-adik tidak ditemukan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jika adik-adik ingin mendaftar di sekolah menengah atas, maka silakan mengklik jalur yang adik-adik inginkan. Nah, jika ingin mendaftar di sekolah menengah kejuruan, silakan mendaftar pada jalur yang telah disediakan. Jadi, beda tampilan ya. Yang di atas untuk SMA dan yang di bawah untuk SMK. Nah, silakan adik-adik mengklik sesuai jalur yang adik-adik inginkan. Misalnya adik-adik menginginkan jalur zonasi, ingin menempuh jalur zonasi, silakan mengklik pilihan zonasi. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, silakan diperhatikan dan disimak baik-baik petunjuknya. Kemudian adik-adik bisa mengklik di kolom biru di calon peserta atau mendaftarkan diri. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Berhubung karena link ini belum terbuka, maka tampilannya seperti ini. Nah, jika linknya sudah terbuka, maka adik-adik akan diarahkan ke form pendaftaran dengan menggunakan NISN. Nah, setelah peserta didik login di sulselsiapppdb.com, maka peserta didik akan diarahkan untuk pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir online. Nah, tahap yang ketiga ialah peserta didik mengunggah dokumen yang telah dipersiapkan pada persyaratan. Kemudian yang keempat ialah operator sekolah akan memverifikasi berkas secara online. Nah, tahap yang kelima ialah peserta didik bisa melihat pengumuman pada link sulselsiap.ppdb.com. Kemudian setelah itu peserta didik yang dinyatakan lulus akan melakukan pendaftaran ulang secara online. Nah, setelah peserta didik mendaftarkan ulang
maka operator sekolah akan kembali memverifikasi pendaftaran ulang secara online. Nah, bagaimana adik-adik, cukup mudah kan? Berikut jalur dan jadwal pendaftaran PPDB online tahun 2021-2022.